pertama kali nih. Saya sendiri yang teman akrab nggak pernah ngobrol seperti itu kok. Tapi tolong jangan sering ngomong saya gagal 4 kali gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan podcast UBS TV bersama saya Bang Fu Story dalam acara podcast UBS TV dengan tagline obrolan lepas tempat curhat yang pas. Mantap. Nah, kali ini tamu luar biasa ya. Karena sudah saya minta untuk hadir di studio UBS TV sudah berapa bulan bahkan jangka waktu yang lama ya. Ini saya culik ini baru mau ke sini nih. Oke, kita perkenalkan. Assalamualaikum Bang Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nama lengkapnya Bang Ade Aprianto SSI. SSI-nya itu singkatan apa ya? Sarjana Sains dari jurusannya MIPA fakultasnya MIPA jurusannya statistik. Dari Unisba atau Universitas Bandung. SS itu sarjana sains ya, dari Fakultas MIPA Unisba, tapi kesasar masuk politik. Dan ini teman-teman ya, Mas Ade Aprianto asli Linggapura, Tonjong ini yang istimewa adalah sekarang terpilih menjadi anggota DPRD ya, Mas Ade dari fraksi PAN periode 2024-2029. Nah, ini Mas Ade ini yang keempat baru jadi ya Mas Ade ya. Waduh. Ya ini sudah jadi, ini enggak apa-apa disampaikan ya kan. Jadi nyalon ke 3 kali gagal. Iya. Nyalon keempat baru jadi kayak Prabowo ini. Iya. Nah, kok bisa sesabar itu Mas Ade berulang-ulang nyalon walaupun akhirnya jadi gimana kok bisa konsisten ikhlas kemudian ya artinya menerima dan nyalon lagi gitu, gimana Mas Ade gitu. Ya, terima kasih Bang Pu. Ya. Luar biasa sekali nih Bang Pu, ini sahabat saya, mentor saya. Ini tadi apa ya, dijebak atau dia tadinya mau ngobrol kopi-kopi biasa ini, apalagi ada senior saya ini Bang Imam, ternyata saya harus ngobrol bareng lah. Ya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Aprianto, saya lahir besar di Desa Linggapura, Kecamatan Tonjong. Alhamdulillah keluarga saya sudah berkeluarga, saya punya anak 3, istri saya impor. Mas impor dari? Iya, dari Muntilan. Oh, Muntilan. Ya, mungkin saking Jogja ya. Iya, saking saya larisnya tapi akhirnya nggak jadi. Akhirnya ada saya istilah Inggrisnya tuh Mount Island. Nah, ya Muntilan. Ya, matur nuwun ya, pada Jumat berkah ini saya bisa hadir di UBS Bumi Ayu, luar biasa sekali. Saya memang sebetulnya kemarin diajak, sebenarnya saya pengen juga, cuman karena satu hal lah, saya nggak biasa broadcast kayak gini. Biasanya di lapangan. Nanti terbiasa nanti. Nah, saya malu dengan senior-senior saya kan, guru-guru saya. Ya memang awalnya gini Mas Bu. Jadi saya dulu lulus, saya sekolah dari SD, SMP, SMA di Bumi Ayu di Kecamatan Tonjong. Saya kuliah di Universitas Islam Bandung, kemudian jurusan saya statistik, fakultas MIPA, jadi ilmu pasti. Jadi Bang Fu menyampaikan kok ya kesasar kan ya seperti ya ini sebenarnya bukan kesasar tapi garis tangan. Jadi awal saya pulang terus saya memang saya niat, kebetulan alhamdulillah saya termasuk orang yang sangat beruntung sampai detik ini karena orang tua saya masih lengkap dua-duanya, ibu bapak saya. Akhirnya saya inginlah memutuskan untuk hidup di Linggapura sambil mipil-mipil nyaur budi baiknya orang tua saya. Walaupun cukup sedina batiri ngobrol atau ngirim sega goreng bapak kan gitu. Biasanya enak itu kalau nasi goreng bikin anak itu. Tapi kan oleh dongane kan luar biasa kan gitu. Nah, awal saya rumah tangga, kebetulan istri saya sebenarnya satu universitas dulu di Unisba. Adik kelas saya biasa anggar senior kan tebar pesonanya adik kelas kan. Pasti panitia ospek kayaknya. Nah, itu. Terus dapat mahasiswa baru ya kan, maba ya. Kemudian saya di senat mahasiswa, saya di jurusan juga, ketemu istri saya, kenal jurusannya syariah saya itu. Di syariah. Di syariah. Ya, terus alhamdulillah ya karena jodoh
setelah saya lulus, terus saya main ke Jogja, ketemu lagi Bung Dilele jodoh. Alhamdulillah akhirnya saya Ke nikah. Jogja itu maksudnya langsung melamar atau? Enggak, ya ini juga nggak sengaja juga Bang Bu. Jadi ada urusan, kemudian teman-teman saya kan di Bumiayu rata-rata lulusan SMA negeri Talok itu kan SMA satu hampir 90% kan di iya. Jogja. Ceritanya main dengan teman saya dulu yang musik bareng Mas Siwi, Mas Encus. Ketemu dengan istri saya yang waktu itu ngajar di Budi Mulya. Budi Mulya punya Pak Amin Rais. Pak Amin Rais. Iya, ini sebentar. Ini baru di podcast ini ya teman-teman cerita perjalanan Mas Ade. Sampai ternyata ketemu istri di Pondok Budi Mulya ya. Di Budi Mulya di tempatnya Pak Amin Rais itu. Iya. Beliau ngajar di full day school-nya. Nah, terus ketemu ya karena pernah bareng waktu di paguyuban seni budaya Jawa di Bandung. Terus ketemu, wah ini kayak jodoh. Padahal saingan saya waktu itu berat Mas Bang Bu. Istri saya itu dulu pacarnya sekprinya Pak Amin waktu di Ketua MPR. Saingannya berat ya. Pamornya lebih gede kayaknya. Karena saya lulus di poin, begitu ketemu nikah langsung. Alhamdulillah. Nah, saya alhamdulillah dikaruniai 3 orang anak, cowok semua. Yang pertama alhamdulillah sudah kuliah di Telkom. Yang kedua, ketiga masih SD di Islam. SD Islam. Nah, istri saya sekarang jadi kepala sekolah SMA Islam. Kepala sekolah SMA Islam Bumiayu ya. Semai ya. Kenal dengan Semai. Alhamdulillah ya. Nah, perjalanan politik nih Mas. Jadi saya waktu itu inget banget setelah saya homestay di Linggapura, saya ketemu dengan saudara dan senior saya yang kebetulan pada saat itu jadi pengurus Partai Amanat Nasional. Partai PAN ya. Nah, waktu itu kan saya ya maklum lah begitu pulang saya mesti tentunya kan konsentrasi terkait dengan pekerjaan. Nah, saya memang tipikal orang yang senang kerja sendiri. Maksudnya waktu itu saya lebih ke arah usaha sendiri. Karena waktu itu saya pikir prinsip saya suka jadi raja walaupun cilik. Karena kalau usaha sendiri kan berarti kita yang nentuin mau kerja jam berapa sampai jam berapa. Yang mengatur diri sendiri. Gitu. Saya usaha waktu itu saya alhamdulillah jalan. Semen saya rumah tangga. Nah itulah ada senior saya yang datang ke saya menyampaikan, Mas Ade, angger jenengan wis kuliah ado-ado, balik maning ning kampung halaman, kur ngurusi anak bojo kalau keluarga ta ora hebat jere. Wah, ini jero nih. Ya itu pertama rayuan untuk masuk politik ya itu ya. Terus gimana Pak? Ya jenengan harus berkiprah ke masyarakat. Wow. Lah selama ini juga saya berkomunikasi dengan masyarakat karena itu saya marketing juga. Saya pernah kerja di Indosat juga kan marketing. Hanya beliau menyampaikan udahlah di organisasi saja. Yuk. Ini salah satunya yuk saya kemudian di partai politik. Ayo kita bergabung karena di situ banyak manfaat. Ya waktu itu saya memang berbicara politik kan masih awam kan. Ngertinya ya kalau lihat TV lihat apa aduh kayak politik berat kayak. Di sini wong hebat-hebat tapi kayaknya pemberitaannya orang hebat kan. Ya itu awalnya masuk PAN itu sebagai apa? Apa di BM PAN-nya atau langsung? Saya langsung karena waktu itu tawaran di saudara, saya nggak mau berat-berat, saya nggak mau langsung masuk di organisasi PAN-nya. Saya megang barisan mudanya. Oh, barisan karena muda. Kalau sayap kan masih enggak muda. Ya masih sambil berjalan sambil barisan begitu muda kuat. Partai Amanat Nasional ya, BM PAN ya. Iya, kemudian saya langsung ketua waktu itu ketua di DPC BM PAN Jawa Tengah. Di Brebes. Nah, di Tonjong lah. Jadi itu terus dilalaeh 2-3 bulan pemilu. Oh, ada menjelang pemilu ya. Tahun berapa itu? 99 atau 2000? 2009 pertama 2004. Waktu 2004, itu masih proporsional tertutup. Ya pertama kan pemilu 99 Mas Ade. Yang kedua di era reformasi maksudnya. Yang kedua kan 2014. Oh pertamanya lo 2014 ya. Bukan, saya pertamanya lo 2009. Tapi 2009. Saya masuk itu 2004. Nah, waktu itu saya jadi pengurus 3-4 bulan ada konsolidasi politik pemilu. Waktu itu masih proporsional tertutup. Waktu itu belum saya ingat banget kalau nggak salah ketua KPU-nya Mas Goyut. Oh, ketua KPU-nya Mas Goyut waktu ya, Wahyudi Nur Ali ya tempatnya. Jadi saya tanya ke Mas Goyut, ke KPU, apa sih politik itu kalau jadi dewan itu harus seperti apa gitu. Nah, dia terangkan macam-macam. Saya juga waktu itu belum begitu kenal Mas Goyut. Ya akhirnya di situ saya balik lagi. Oke lah saya ketua BM PAN. Nah, karena proporsional tertutup, waktu itu saya dari PAN itu ada 9 calon. 9 calon.
nomor urut pertama Masjid Abdillah Almarhum. Oh, Masjid Itu- Abdillah orang Bumiayu. ya itu guru almarhum. besar saya lah, guru politik saya. Moga-moga beliau masuk surga lah. Amin, Karena amin, beliau luar ya. biasa sekali. Nomor 2-nya Mas Nana Hakim yang dari Sirampok. Sirampok yang sekarang jadi Lurah Kaliloka. Oh, Lurah Kaliloka, Mas Nanang Hakim. Oke. Ketiga keempatnya dari Tonjong. Yang Dari waktu itu- Tonjong. Mas Ade nomor berapa waktu itu? Waktu itu saya nggak nyalon. Oh, enggak Masih nyalon. ketua PMO. Oh, iya iya iya. Nah waktu itu karena melihat saya waktu itu menanyakan aturan di pemilih itu, akhirnya saya tuh anggar pakai nomor urut berarti kan otomatis nomor urut 1 kalau misalnya Satu, baru nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ya. Padahal waktu itu jujur aja di Tonjong juga ada beberapa calon, Ya. yaitu nomor 3, 4 dan sebagainya. Ya karena saya masih muda, saya kemudian mempelajari aturan. Ya mau nggak mau akhirnya saya berkenalan dengan Masjid Abdillah. Oh, awal pertama kenal dengan masjid Lah, ketika nggih. pemilu itu ya. Ya. Nah karena kalau saya berjuang di Tonjong ya otomatis saya juga membantu masjid. Ya. Ya. Alhamdulillah masjid memberikan ruang yang luar biasa dengan Mas Nana Hakim. Dan terbukti 2004 alhamdulillah 2 kursi. Ya. 2 kursi dan Masjid dan Mas Nana waktu Nana, itu ya. 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 Nah, karena hubungan baik itu ya kita jalin komunikasi yang baik alhamdulillah. Dari situlah saya awal kemudian tahu sedikit banyak tentang politik. Lah mulai nyalon itu kapan? Pemilu 2009. 2009 berarti Ya. ya. Itu nyalon ya. Waktu itu sudah terbuka ya. Sudah terbuka. Sudah terbuka. proses terbuka. Artinya siapa yang mendapatkan suara terbanyak. tertinggi ya. Nggih. Suara bidding tertinggi itu yang jadi kan. Ya, nggih. 2009 mulai nyalon ya. Oh. Berarti 2009, 2014, 2019 2019. 24. Nah, yang keempat 2004 nih. 2004. Nah, 3 kali ini nggak jadi. Barangkali belum niat banget waktu itu yang 3 kali itu ya kalinya. Enggak. Kalau saya kan gini Mas. Kalau saya melakukan suatu hal itu pasti tak seriusin. Ya. Tapi saya orangnya realistis Mas. Oh, realistis. Orang realistis. Ya. Jadi tidak terlalu memaksakan. Saya sebisa mungkin, semaksimal mungkin saya melakukan suatu hal terkait dengan politik itu. Adapun nanti imbasnya seperti apa, kepercayaan Mas seperti apa, saya tidak begitu. Jadi saya enggak tertuju bahwa ketika saya nyalon itu harus jadi. Oh. Karena ya saya juga rumangsani ya itu bahasa realistisnya kan di situ. Oh, artinya ketika 3 kali pemilu itu walaupun nyalon melihat realitas bahwa yang di atasnya mungkin atau hebat-hebat. pesaing lain Ya, nggih, nggih. secara internal partai lebih hebat, baik secara mungkin kapital, kapasitas dan sebagainya. Akhirnya Elektoral memang dan sebagainya. setel kendo mungkin ya. Artinya tidak Skill kenceng tetap. ya kencang. Kirain jadi yang penting nyalon gitu aja. Enggak ya. Karena ya gitu saya yang penting adalah artinya gini, ketika saya punya kemampuan dalam hal secara pribadi terkait politik itu ya, saya lakukan maksimal tapi tidak memaksakan diri. Oh. Nyun sewu, kadang kan ada yang ketika nyalon karena suatu hal dia terobsesi untuk jadi dia mengeluarkan segala Ambisius, kemampuan ya. sampai hal yang tidak dia mampu pun dia paksakan. Ya. Akhirnya kan gitu. Ya, Jadi ya. ketika kemudian tujuannya tidak tersampaikan dia akan kecewa dan imbasnya sangat besar. Iya. Kalau saya prinsipnya saya jalankan. Jadi kalau toh nggak jadi tidak berimbas secara pribadi ke kami. sehingga slow aja ya, Iya. santai aja ya ketika kita nggak jadi ya santai aja ya. Nah, Enggak, nggih. akhirnya terus ada kan dengar katanya nggak jadi terus jadi gila atau gimana. Enggak ya. Itu beda ya. itu. Makanya Iya, iya. alhamdulillah kalau banyak sih memang menyampaikan bahwa Mas Deta nyalon karena hobi, orang iseng dan sebagainya. Nah, Iya. saya kalau saya iseng, saya alhamdulillah Mas. Dari mulai awal saya nyalon 2009 itu saya suaranya 3.000. 3.000 sejak suara. pertama nyalon. Kita tahu kalau nyalon nih suara sedikit aja udah kan Iya. luar biasa. Saya 3.000 suara. 3.000 itu tanpa saweran ya. Ya lah nggak ada duitnya. Kalau ada saya sawer pasti. Enggak, artinya suara murni ya. Murni. Suara murni pendukung dari Kecamatan Tonjong khususnya Iya. dapat 3.000 ya. 3.000. Dan mungkin ada saudara-saudara di tempat lain yang mungkin Lah, dari nggih. Sirampok dan sebagainya, ya itu yang mendukung Ade. Nah, di 2024 kemarin ini alhamdulillah Mas Ade jadi ya yang keempat kalinya. Pemirsa bayangkan ya 3 kali nyalon dapat rata-rata 3.000 ya. Nggih. Begitu tahun 2024 yang keempat nyalon jadi dengan suara waktu itu berapa? Totalnya berapa? 8.000. 8.000. Artinya meningkat 2 kali lipat lebih ya. Nggih. Hampir ya 300% ya dari suara yang 3 kali biasanya di ini. Nah, gini ya Mas Ade. Apa yang merasa membuat Mas Ade itu kemarin jadi? Artinya sebab-sebab
sehingga Mas Ade kemarin terpilih gitu dibandingkan yang periode yang lalu. Artinya faktor apa menurut Mas Ade pribadi yang mengakibatkan Mas Ade kemarin terpilih itu apa? Coba. Terus. Jadi saya gini. Saya waktu itu yakin dari awal tuh bahwa kalau kita yakin pada apa yang kita lakukan, pasti Allah akan menjawab dengan baik. Oh, yakin ya? Iya. Karena sesungguhnya yang bisa membolak-balikan hati manusia kan Allah itu sendiri. Iya. Jadi saya bukan hanya cuman meyakinkan masyarakat bahwa saya serius, bahwa saya nyalon itu memang pengen menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk masyarakat. Juga saya yakin kalau kita melaksanakan itu, kita punya niat, kita berdoa, suatu saat Allah pasti akan mengabulkan itu. Dan itu terjadi 2004. Jadi kalau orang menyampaikan bahwa Mas Ade kemarin jadi karena satu faktor tertentu salah. Saya kan menanam dari 2009. Iya. Dan itu terbukti, saya jujur aja. Jadi pada saat saya gagal di 2009, Mas, kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan teman, mendapat mentor, mendapatkan orang-orang yang baik. Salah satunya adalah Mas Zaki Saprudin. Waktu itu ketua DPD PAN Kabupaten Brebes. Dia selalu mensupport saya. Jadi ketika saya nggak jadi, kebetulan saya jadi pengurus di Kabupaten Brebes, dia tahu mana yang bisa membuat saya semangat lagi. Salah satunya kadang saya dilipatkan. Oh, dilibatkan. Dia kemudian anggota dewan juga kan. Kedewanan ya. Iya, jadi dia menyampaikan, memberikan wawasan, membuka mata hati saya bahwa di politik itu, di pemilu itu tidak serta-merta bahwa tujuannya menjadi anggota dewan tok. Jadi bupati tok, jadi lurah tok dan sebagainya. Tapi di situ juga banyak komunitas. Saya sering di Rakernas, kemudian di acara-acara anggota dewan itu saya dibuka hatinya. Dilibatkan ya. Wah, ternyata di situ ada yang jadi banyak profesi di situlah yang berkecimpung di dunia politik itu ternyata bukan hanya di birokrasi aja. Ada pengusaha, ada macam-macam lah, ada ustadz dan sebagainya. Itulah yang kemudian memberikan semangat saya. Jadi saya seolah-olah nyalon kurang sadar, Mas. Oh. Jadi saya melakukan terus, tapi saya ketika nggak jadi pun saya nating terus saja. Dan alhamdulillah di situ ada beberapa yang kemudian mengapresiasi dengan baik. Di sampingnya lebih banyaknya yang tidak baiknya ya gitu bahasanya. Ada nyalon ngurut ya duit kan nyalon bakal edan kan gitu. Dan hobi dan mencari mana. Alhamdulillah ada beberapa yang masyarakat masa deta walaupun orang jadi tapi tetap eksis, tetap memberikan. Karena waktu itu saya punya gini, Mas, ketika saya nyalon itu tentunya kan mesti tanpa sadar ada janji-janji politik lah. Janji politik saat kampanye. Pada saat kampanye kan, Nah disitulah saya berusaha untuk merealisasikan janji itu. Ya artinya pas saat kampanye kan memberikan janji politik. Pasti. Ternyata orang jadi. Itu gimana itu? Nah, saya ketika nggak jadi, terus saya pengen sedikit banyak memenuhi janji politik saya. Membuktikan ya. Saya kembali ke partai saya. Saya menyampaikan ke teman-teman dewan yang saat itu jadi ada Mas Zaki, ada teman-teman yang saya sampaikan bahwa saya sudah menjadi delegasi dari partai. Kalau kemudian saya tidak diberikan fasilitas, ya ini nanti saya akan gimana gitu. Saya mending keluar. Saya mending keluar karena demi nama baik partai juga ya. Akhirnya alhamdulillah dan saya menyampaikan juga anggota dewan yang jadi itu juga dengan adanya orang-orang seperti saya yang tidak jadi, kan tentunya punya waktu yang banyak untuk turun ke lapangan. Untuk terjun ke saya sampaikan aspirasi masyarakat itu. Lah kalau aspirasi sudah sampaikan terus realisasi, nggak usah khawatir. Toh mereka juga yang memberikan mesti lebih. Saya sampaikan bahwa saya hanya cuma talang aja, saya cuma ibaratnya melu telestok lah. Dan itu alhamdulillah Mas Zaki luar biasa sekali. Kemudian tahun kedua juga saya ketemu dengan Mas Goyut sampai jadi saya diberikan kepercayaan untuk turun ke lapangan, menjalin aspirasi terus disampaikan dan alhamdulillah direalisasikan. Ya, jadi gini pemirsa ya, Mas Ade ini ketika nyalon tidak jadi, ya tetap mengikuti senior-seniornya ya. Dalam ini Mas Zaki dan Mas Goyut ya, untuk bagaimana janji kampanye yang pernah dijanjikan ke warga saat kampanye. Dia tetap sampaikan ke dewan yang jadi. Betul. Sehingga janji-janji yang pernah disampaikan bisa terrealisir ya lewat usaha atau ikhtiar dari Mas Ade. Sehingga buahnya itu baru di tahun 2004 ini ya. Oh, jadi ini teman ya, jadi benang merahnya itu ya. Jadi konsisten nyalon, tapi begitu nyalon tidak langsung berarti tidak aktif ya. Tapi tetap aktif. Dempel lah istilahnya, istilahnya apalah, minta dimentori ya kayak bahasanya mungkin dengan yang jadi atau senior sehingga bisa mengusahakan aspirasi rakyat ya gitu. Terus buahnya ini di tahun 2024 ini. Ini luar biasa ya teman-teman.
satu yang bisa menginspirasi semuanya penonton ya dengan kesabaran, ketelatenan. 20 tahun. 20 tahun loh. 20 tahun. Ya, sementara yang lain kan nyalon tapi pindah-pindah partai kan. Ya, nyatanya ada juga yang mungkin seperti Mas Ade ya, nggak jadi juga ya. Saya juga banyak godaan juga sebenarnya. Banyak godaan dari partai lain. Iya. Tapi karena konsekuen, konsisten, istiqomah di satu partai, akhirnya dapat buahnya sekarang. Luar biasa nih, buah dari kesabaran ya, Mas Ade ya. Apalagi tadi beliau percaya dengan apa yang percaya dengan yang di atas ya. Qadarullah istilahnya takdir Allah. Kayaknya sudah bukan kayaknya lagi, sudah tercatat di sana di langit ya. Di Lahul Mahfudz ya. Adik kita dini tahun 2024. Betul. Satu lagi, mungkin ini udah lama juga kita ngomong ya. 20 menit. Oh, 20 menit ya. Kasih. Ya. Ini yang saya tertarik ya itu jargon atau tagline kampanye dari Mas Ade dan tim itu pemilu bermanfaat. Betul. Lah mungkin ada yang penasaran ya. Jelaskan lagi apa sih yang dimaksud dengan pemilu bermanfaat gitu loh. Oke, silakan Mas Ade. Jadi seperti ini, memang selama ini pemilu itu selalu menjadi agenda 5 tahun. 5 tahunan. Baik di pileg dulu yang dulu kan dipisahkan ya, ada kemudian eksekutif juga pilkada seperti itu. Jadi 5 tahunan itu sebetulnya menjadi kesempatan kita masyarakat dengan biaya yang luar biasa sebetulnya kan. Dan kita tahu bahwa biaya itu kan bukan dari calonnya. Saya nggak pernah pada saat nyalon dewan itu kemudian dimintai biaya untuk biaya pemilu. Artinya biaya itu memang dialokasikan khusus oleh pemerintah. Ya. Itu untuk hajatan masyarakat itu sendiri. Itu Mas. Jadi ketika kemudian nilai pragmatisme yang tinggi, saya hanya menyampaikan saja. Karena selama ini setelah pemilu ya selesai Mas. Jadi saya kadang nyun sewu pada saat saya nggak jadi, kemudian ada titipan aspirasi, menyampaikanlah Bu Pak, niki pripun Mas, saya tolonglah Mas sampaikan ini loh jenengan saya bingung Mas mau menyampaikan siapa. Lah saya kan sampaikan lah kemarin pemilu jenengan dengan siapa dengan kan siapa? Calonnya siapa? Kan saya balikan lagi. Ya, inilah yang kemudian saya sampaikan, inilah yang namanya karena kemarin itu ya nyun sewu Mas. Ya saya juga tidak menyalahkan sepenuhnya bahwa masyarakat itu dengan pragmatisme yang tinggi. Karena mungkin pragmatisme itu gampangannya wani biro ya kayak. Wani biro itu jargon wani biro. Karena saya juga nggak menyalahkan 100% karena mungkin pendidikan politik masyarakat juga belum itu. Yang kedua, mungkin masyarakat sering disuguhkan dengan sesuatu yang tidak baik. Maning-maning ning TV dewane jalan-jalan, senang-senang, ketangkep dan sebagainya. Itu yang kemudian akhirnya mereka jengkel keliwat lah bahasa gembung keliwat. Jadi akhirnya misalnya pemilu nyong ngoroli apa-apa, nyong bakal lagi ngoroli apa-apa, tapi sing penting pada pemilu saya dapat sesuatu lah. Istilahnya ada ketidakpercayaan pada anggota dewan ya di masyarakat. Itulah yang menjadi tantangan sebetulnya. Jadi tantangan yang saya dengan Mas Haki, Mas Goyut, kemudian Mas Goyut juga mantan ketua KPU, saya selalu memberikan jargon pemilu bermanfaat. Jadi Bu, Pak, inilah investasi jenengan. Jenengan dijadikan raja satu hari pada saat pemilu itu, jangan sampai kewenangan jenengan itu nanti tidak berimbas buat jenengan secara pribadi juga buat masyarakat 5 tahun ke depan. Hanya cuma dijual dengan harga tertentu. Saya sampaikan jangan hanya atau jangan sampai transaksional hari itu selesai, setelah itu ya udah dijorok lowor sama anggota dewan. Dan karena anggota dewan ketika dimintai sesuatu lah kan wis dine. Nah itu terjadi dan itu kan selalu nasib itu selalu berulang-ulang diderita oleh masyarakat. Jadi pada saat pemilu beliau diudak-udak, dikejar-kejar oleh calonnya, butuh dukungan dan sebagainya, tapi setelah itu ditinggalkan. Nah, saya kemudian selalu pada saat saya nggak jadi pun, makanya dengan konsep pemilu bermanfaat itu, saya punya tanggung jawab moral. Setelah ketika nggak jadi pun, saya membuktikan Mas. Jenengan oke lah, begitu orang dadi, saya kan bisa ngeles, nyurah dadi sebenarnya, tapi saya nggak seperti itu karena saya tujuannya satu. Ketika masyarakat sudah sadar bahwa pemilu itu akan bermanfaat, insya Allah. Saya harapan ke depan nanti entah itu pemilu yang ke depan tahun berapa, masyarakat sadar bahwa ketika pemilu itu saya yang butuhkan calon-calon anggota dewan yang baik, bupati yang baik, presiden yang baik. Ini kepentingan masyarakat, bukan kepentingan calon anggota dewan, bukan itu Pak. Selama ini kan seolah-olah ketika ada orang nyalon,
itu menjadi kepentingan dewan ya. Jadi yang gerana ngomong, lah masa ditor tekan ngene nyong sih, jadi orang didukung. Padahal saya berharap ketika saya nyalon itu, makanya saya kadang nyun sewu teman dekat atau apa, saya nggak sengaja, maksudnya merintih saya minta, saya biarkan mereka itu menilai dari kinerja saya. Kalau saya memang tepat, kalau saya dianggap baik untuk menjadi anggota dewan, ya saya pasti dipilih. Makanya saya konsentrasinya bukan ke lobby-lobby, tapi konsennya gimana caranya masyarakat itu bahwa seorang adik memang serius satu nyalon dan dia konsekuensi ketika anggota dewan dengan tugasnya sebagai aspirator. Itu saya jalankan itu dan alhamdulillah 2004 ya terbukti. Saya alhamdulillah Mas, saya kalau ditanyain Mas entek pira ya saya nggak ngerti. Lah masa Dita kepilih karena melasi ya apa sih kepilih. Ya itu buah kesabaran. Lah komisi ini apa Bang? Ya nanti gabungan dari berbagai faktor intinya sehingga terjadi. Oke, sekarang berada di komisi apa, membidangi apa Mas Ade? Ya, saya kebetulan karena di PAN itu dapat 4 kursi Mas. 4 kursi. 4 kursi ya sebetulnya tahun kemarin kita dapat 3. Ini naik ya dari 4. Ya ini 3. Kalau di Kabupaten Brebes yang 50 anggota dewan kan 30%-nya bisa menjadi fraksi sendiri. Nah, ini kebetulan tahun ini alhamdulillah fraksi PAN itu dapat 4 kursi Mas. 4 kursi. Sebetulnya bisa fraksi sendiri. Cuman karena kita waktu kemarin kita berkolaborasi dengan Partai Demokrat, Pandemo, kita sudah dekat. Ya walaupun kita sudah bisa berdiri sendiri, pada Demokrat itu kan 3 kursi. Ya kita karena baik kita gabung. Berarti 5 ya. 7. Iya gabungan. PAN 4, Demokrat 3. Gitu. Itu. Dan ya ini kalau terkait dengan komisi, ya memang ini hasil penilaian dari internal partai. Nah, kebetulan saya oleh Pak Tobidin selaku Ketua DPD PAN Kabupaten Brebes ditugaskan untuk di Komisi 3. Komisi 3 itu membidangi apa saja Mas Ade? Ini mitra kerjaan dengan PU, Perwaskin, Disub, terus nanti pariwisata juga. Pariwisata. Mas Eko juga mitra kerja saya. Gitu. Jadi memang arahnya ke fisik lah. Oke. Kebetulan mungkin ya partai karena wingi nyong biasa proposalnya kan fisik. Jadi bisa banyak aspal jalan kalau rabat sensit lah intinya. Hanya saya ditegaskan di Komisi 3. Hanya di Komisi 3 terkait dengan PU ya, infrastruktur. Nah, ini terkait dengan bidang-bidang tadi terutama yang kebudayaan dan pariwisata nih, Mas Ade sebagai orang dapil dari dapil berapa nih? Dapil 2 ya? Iya, 2 ya. Meliputi Tonjong, Melayu, Peguyangan, Sambok. Khususnya itu yang berada di Brebes Selatan ya. Kita jangan Brebes Selatan jangan dulu ya gitu. Tapi khususnya dapil aja lah. Dapil 2. Karena nanti ada yang alergi kalau kita jadi Brebes Selatan gitu ya. Ya gitu. Ya khususnya untuk dapil yang dibawahi Mas Ade, harapannya terkait bidang-bidang tadi pariwisata dan kebudayaan itu seperti apa? Bayangan Mas Ade ke depan pengen jadi seperti apa gitu. Ya alhamdulillah gini Bang Fu, saya di Komisi 3 ini di Dapil 2 ini saya ada teman senior saya, mentor saya itu Pak Gus Mafruhi. Pak Mafruhi dari Golkar, dia juga ketua komisi sudah berdua periode itu. Terus ada juga Mas Hendro wakil ketua. Jadi kemarin sempat di rapat komisi dengan instansi terkait, terutama di pariwisata Mas Eko, ya kami menyampaikan bahwa untuk genjot PAD kan memang salah satunya adalah dari yang pariwisata itu. Nah, saya sampaikan bahwa di Brebes itu sebenarnya kan lengkap. Kayak di Subang, jadi ada lautnya, ada hutannya, ada macam-macam. Ada gunung ya. Nah, terkait di Dapil 2 ini saya menyampaikan ke Mas Eko, Mas tolonglah. Poles di sini ada di Dapil 2 kan ada Cipanas kan? Di mana Pak Pakujati ya. Terus ada di Kaligua ya, Pakuyangan ya. Terus nah ini saya juga lagi mulai ngejot ini aset yang luar biasa di Kecamatan Tonjong. Fosil itu kan udah kalau berbicara fosil kan mendunia sekali Mas. Di Galuh Timur itu ya. Ingat kan kalau pelajaran sejarah kan ya. Betul. Jadi di Sangiran di apa? Ternyata di sini ternyata lebih tua yang ada di Galuh Timur ya. Makanya 1,8 juta tahun ya. Saya sampaikan ke Mas Eko, Mas tolonglah. Ini juga nanti berimbas kan ke PAD juga. PAD ya. Nah, jadi saya ingin Mas Eko juga konsentrasi di dapil saya juga di Dapil 2. Karena kalau digali benar-benar dimodali, diberikan perhatian yang khusus, insya Allah lah
nanti berapa tahun ke depan itu bisa menghasilkan untuk PAD juga dan sebagai juga destinasi wisata ya. Nggih. Apalagi kalau misalnya fosil-fosil itu yang sekarang dikenal sebagai kampung purba ya. Itu kan memang ditemukan fosil-fosil binatang purba yang usianya 1,8 juta, bahkan fosil manusia purba yang lebih tua dari Sangiran. Nah, ini kita punya namanya kampung purba Mas Ade ya. Mas sudah tahu. Nah, sudah beberapa kali dikunjungi oleh mahasiswa peneliti dari luar negeri sebenarnya. Nah, ini kalau nanti infrastrukturnya dikembangkan ya, destinasi itu kemudian ada apa istilahnya ya, tidak hanya seperti sekarang yang adanya, diperbaiki infrastruktur, terutama nanti ada homestay yang juga bagus, higienis, kan orang jadi suka ya. Artinya datang ke situ nyaman, mendapatkan apa yang dituju ya, misalnya penelitian dan sebagainya. Nah, kita mudah-mudahan Kampung Purba menjadi salah satu ikon di Brebes Selatan atau di Dapil ini, sehingga bisa mendatangkan PAD kan. Dan ujung-ujungnya kan kesejahteraan masyarakat kan. Ketika nanti banyak yang datang, nanti dia perlu makan, perlu minum, perlu bawa oleh-oleh kan seperti itu ya. Perlu nginep ya, ini kan dampaknya ke ekonomi warga kan gitu ya Mas Ede ya. Makanya kan gini Bangku. Jadi saya menyampaikan ke dinas terkait juga PU juga karena berkolaborasi bahwa memang yang perlu itu kan polesannya ya. Kalau SDM-nya kita juga luar biasa. Ini ada broadcast UBS ini kan luar biasa sekali kan. Artinya insya Allah bisa bermitra dengan dinas terkait. Di samping yaitu potensi daerahnya. Makanya saya berharap itu menjadi prioritas utama untuk dikembangkan. Silakanlah dengan anggaran kabupaten, provinsi atau pusat, kita juga udah lengkap. Ya kita punya di Brebes itu punya Dewan Kabupaten, Dewan Provinsi, Dewan Pusat juga alhamdulillah sekarang sudah ya, ada Mas Goyut, ada Mbak Sinta yang asli Brebes loh ya, ada Mas Agung di pusat ya. Agung Widiantoro ya. Sekarang juga kita punya Dewan Pusat yang asli sini tuh, walaupun dapilnya situ Mas Akib. Mas Akib beliau juga karena orang asli sini, orang Bumiayu, beliau komitmen untuk juga membantu di sini. Di samping nanti saya sampaikan juga kalau memang harus dalam pengembangan ini bermitra dengan pihak ketiga nggak masalah. Yang penting dapil saya khususnya 4 kecamatan ini dengan potensi yang ada di pariwisata itu bisa maksimal digenjot untuk PAD juga. Gitu. Oke, tidak terasa mungkin sudah 30 menit ini ya ngobrol ya. Lewat malah ya. Sudah 30 menit tanpa terasa, dan ternyata Mas Ade bisa menguraikan semuanya, terutama ini tadi yang riwayat hidupnya ya. Ini baru pertama kali nih. Saya sendiri yang teman akrab nggak pernah ngobrol seperti itu kok. Tapi tolong jangan sering ngomong saya gagal 4 kali gitu. Ya itu untuk menginspirasi, menginspirasi yang lain ya. Kita ambil poinnya di kesabarannya, di kesabaran konsistensinya. Takutnya nanti 2029 banyak yang milih kayak saya karena kasihan juga. Bukan karena kualitas. Ya, ini sudah menyampaikan ya, artinya riwayat beliau. Tapi itu Mas Ade ya, harapannya tadi kan untuk Brebes khususnya yang di daerah selatan ini pariwisata yang harapannya mudah-mudahan bisa terangkat ya, sehingga kalau misalnya orang kesini nggak bingung, ini mau kemana wisatanya ya kan. Tapi perlu polesan ya. Nah, dengan kedudukan Mas Ade di komisi komisi 3 mudah-mudahan bisa Bismillah membantu, nanti ada Pak Mafruhi juga ada Mas bisa menginisiasi beberapa program atas usulan-usulan tentunya dari warga juga ya. Usulan dari warga apa yang harus dikembangkan sehingga mengangkat kesejahteraan Brebes Selatan ya. Terutama ini kata kuncinya sejahtera sebenarnya ya Mas Ade, karena sejahtera bersama Mas. Nah, sejahtera bersama karena Brebes ini kan dikenalnya kan miskin ya, miskin es krim lagi ya. Nah itu yang harus diangkat ya, diangkat supaya ekonomi warga. Oke, closing statement dari Mas Ade, monggo silakan closing statement. Mungkin untuk generasi muda, untuk warga secara umum silakan ya. Closing statementnya monggo. Matur nuwun. Saudara sekalian, ya saya tadi bercerita bukan karena apa-apa, karena memang saya pelaku sejarah Mas. Moga-moga bisa menginspirasi khususnya generasi muda. Karena ya kita tahu saya seringlah pengen duduk bareng dengan teman-teman muda itu, karena teman muda itu yang nanti akan meneruskan tugas-tugas yang mulia ini khususnya buat Dapil 2 ini ya. Jadi kadang ketertarikan tentang politik itu sangat rendah sekali Mas. Padahal kita tahu bahwa di Indonesia itu
segala keputusan itu ada di keputusan politik. Di politik ya. Nah, makanya saya berharap lah teman-teman muda ini apalagi ada UBS di sini, sekarang main ke sini. Minimal tidak gagap politik. Ya. Jadi jangan sampai nanti jadi korban politik terus. Kalau kita tahu tentang politik ya insya Allah indah lah. Ya. Jadi jangan melihat kupasan saja bahwa politik itu yang negatif-negatif. Ya insya Allah kalau kita komitmen, kita benar-benar ingin menyumbangkan tenaga pikiran karena ya sebaik-baiknya umat adalah kita bermanfaat ke orang lain. Disitulah ada suatu yang luar biasa. Jujur tantangannya luar biasa. Makanya saya berharap ini saya yang alhamdulillah dengan tekad saya suatu saat pasti akan hasil yang baik lah. Yeah. Jadi jangan hitung-hitungan dari awal seperti apa seperti apa, tapi lakukan dulu apa yang Anda mampu, maksimalkan. Insya Allah kemudian ada apresiasi. Ya kasarannya dunia marketing. Kualitas harga parcing gitu Mas. Aja harga di situ ternyata kualitas. Prosesnya jalani dulu. Hasil dulu. Tidak akan mengkhianati. Iya. Dan insya Allah khusus di selatan ini kekeluarganya luar biasa Mas. Ya. Beda pendapat wis biasa, tukang biasa. Tapi ketika berbicara tentang kepentingan untuk bersama, insya Allah. Karena saya sudah mengalami sendiri dari zamannya Mas Imam dari sampai sekarang gitu. Yang penting sering ngobrol. Ya, silaturahmi ngobrol lah. Di situ anak temu pikiran. Baru kita kerjakan bersama. Itu aja sekali lagi semangat buat semuanya. Bismillah kita melakukan sesuatu hal itu untuk kebaikan kita juga pribadi, keluarga dan juga untuk kebaikan bersama. Begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Ade. Maturun. Ya, demikian pemirsa obrolan kami UBS TV dengan Mas Ade Aprianto SSI ya. Luar biasa. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil sebagai hikmah untuk pembelajaran hidup ya untuk siapapun ya. Dari saya Bang Fu Story menyampaikan terima kasih atas kunjungan Anda ke channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya untuk yang belum subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.